Halo, saya Izan Faruqi Azahir, umur saya 17 tahun. Saya berasal dari Bandung dan sekarang saya kelas 11 di Pondok Pesantren Doalkom Muhammadiyah daerah Garut. Mungkin menurut saya definisi toleransi itu ada dua kata yang mendasari. Yang pertama itu ada menghargai dan yang kedua itu ada menjaga. Nah, artinya kita yang berbeda itu bisa saling menghargai dan bisa saling menjaga walaupun kita memiliki banyak perbedaan. Dan sebenarnya perbedaan itu bisa kita jadikan sebagai kekuatan kita untuk tetap bisa memajukan, khususnya memajukan Indonesia. Jika biasanya akun media sosial dipilih anak muda untuk memajang foto-foto diri ataupun hobi, berbeda dengan Izan yang memilih untuk memanfaatkan akun media sosialnya untuk hal yang menurutnya lebih membawa dampak yang lebih positif bagi lingkungan sosial, yaitu menyebarkan toleransi lewat kata-kata. Jadi kenapa saya milih khususnya media sosial ya? Soalnya zaman sekarang yang mungkin kita juga tahu bahwa kemajuan zaman itu udah semakin terlihat dan kita rasakan, dan selanjutnya kita bakal hidup dengan teknologi dan berdampingan dengan teknologi. Dan kenapa kita harus saya sendiri pakai storytelling gitu. Nah, soalnya storytelling itu lebih ngerasa bisa kerasa sama orang lain gitu dibanding kita banyak teori ataupun hal-hal lainnya yang bersifat saintifik gitu, tapi kita enaknya lebih pakai pengalaman gitu. Ada yang berkesan untuk saya ketika saya nulis pengalaman pribadi ketika mengikuti pelatihan perdamaian gitu. Di sana ketika menuliskan pun saya kebawa banget dengan feel-nya ketika waktu itu gitu. Dan waktu itu yang masih banyak prasangka buruk terhadap yang beda. Nah, dari sana mulai nulis itu, saya jadi jadi enak gitu sama mereka yang berbeda dan bisa menghargai juga menerima mereka. Tumbuh di lingkungan yang homogen tak membuat Izan berpikiran terbatas. Ia justru banyak mengkaji isu-isu toleransi secara mandiri. Menurut Izan, perbedaan adalah seperti pelangi yang justru bisa terlihat indah dan saling melengkapi karena perbedaan warna. Di pesantren banyak banget sebenarnya saya mengikuti kegiatan-kegiatan. Nah, yang pertama mungkin dari subuh gitu, saya sholat ke masjid, terus saya ada sekolah subuh juga gitu, dan sampai malam saya itu berkegiatan di pondok pesantren itu. Nah, adapun nilai-nilai ajaran yang diajarkan di pesantren itu pasti itu tentang nilai keislaman, baik itu tentang tauhidnya ataupun akidah tauhid ataupun tentang ibadah ataupun muamalah. Selain itu, saya juga mengikuti organisasi di pondok pesantren, namanya itu IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, di sana saya pun mengikuti banyak kegiatan, mulai dari acara-acara di aula ataupun acara-acara pengkaderan misalnya. Awal tertarik tentang isu toleransi dan keberagaman itu ketika waktu itu di kelas ada seorang ustadz yang ngomong jangan mencari Tuhan dari agama lain. Nah, dari sana bukan kata Tuhannya yang saya garis bawahi, tapi yang saya garis bawahi itu agama lainnya. Dan kenapa ada apa dengan agama lain? Apakah agama lain itu salah atau agama lain itu misalkan sesat atau apa? Nah, di sana saya mulai tertarik dengan isu toleransi itu sendiri. Kalau menurut saya itu diibaratin kayak pelangi. Nah, perbedaan warna pelangi itu kita yang berbeda, kita yang punya banyak warna, dan itulah yang menghiasi pelangi atau di situ adalah keberagaman itu sendiri. Nah, artinya kita harus bisa menjaga satu-satu warna yang ada di warna pelangi itu gitu. Di pin UGM, misalkan UGM dipilih 1, UI pilihan 2, itu akan susah gitu. Ya klasternya kan bisa sama gitu. Kalau di masyarakat mungkin di Kota Bandung khususnya itu udah banyak banget
komunitas-komunitas damai dan lain-lain. Dan pandangan saya pribadi, Kota Bandung cukup bisa dikatakan kota toleransi. Nah, untuk di keluarga itu mungkin saya pribadi diajarkan tentang toleransi itu dari emang dasarnya gitu, dari dasarnya banget bagaimana saya bisa menghargai orang lain, bagaimana saya bisa menjaga juga mereka gitu. Walaupun dasarnya, tapi itu membantu saya pribadi untuk mengembangkan sikap toleransi ataupun memandang keberagaman itu sendiri. Di usianya yang masih 17 tahun, Izan memiliki mimpi yang begitu besar. Saya pribadi, saya ingin membuat satu organisasi pelajar damai yang emang bisa membuka mata yang mereka yang masih menutup matanya gitu, dan bisa membuka pemikirannya untuk menerima keberagaman dan memahami apa itu toleransi. Tidak ada dialog antar iman sebelum dialog antar teman. Nah, artinya kita membudidayakan toleransi, mengenalkan keberagaman itu, ya kita harus kenal dulu sama orangnya gitu. Jangan sampai kita prasangka. Dengan apa? Karena kita nggak tahu siapa dia dan apa latar belakangnya gitu. Harapan saya untuk teman-teman di luar sana, mungkin teman-teman bisa memulai untuk membuka pandangannya, membuka pemikirannya, dan membuka hatinya untuk bisa memahami arti toleransi itu sendiri dan bisa menerima keberagaman yang ada di lingkungan kecil ataupun lingkungan yang besar gitu. Soalnya perdamaian itu gak akan pernah kita rasakan kalau kita gak mulai dari suatu hal yang kecil.